Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kasyifatul Khair dari Prodi Psikologi Islam dengan NIM 2401030400157. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu observasi psikologi. Observasi psikologi adalah metode penelitian untuk mempelajari perilaku, emosi, dan interaksi manusia secara langsung. Bedanya dengan hal lain seperti halnya wawancara atau kuesioner, di sini observasi lebih fokus kepada apa yang terjadi di hadapan atau secara FaceTime. Tujuan utama diadakannya observasi psikologi ini yang pertama, agar si peneliti dapat memahami perilaku alami orang yang sedang diteliti di lingkungan tertentu. Yang kedua, mendeteksi pola dalam cara orang berinteraksi atau merespons situasi. Yang ketiga, menjadi dasar penelitian lebih lanjut, misalnya eksperimen atau intervensi psikologi, sehingga data yang dihasilkan dapat berupa data alami dan natural. Lalu, jenis-jenis observasi dibagi menjadi beberapa, seperti partisipan, non-partisipan, alamiah, non-alamiah, terstruktur, dan tidak terstruktur. Observasi jenis partisipan merupakan sebuah jenis observasi di mana pengamat ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Kelebihan dari jenis ini di mana data mendalam karena pengamat ikut langsung merasakan. Kelemahannya, pengamat bisa kurang objektif karena terlalu terlibat. Contoh, peneliti ikut kerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan untuk mengamati budaya kerja dari dalam. Lalu lawan dari partisipan yaitu non-partisipan, di mana pengamat hanya mengamati tanpa ikut serta. Kelebihannya lebih objektif dan tidak terpengaruh peran pengamatnya. Kelemahannya, data bisa kurang detail karena hanya melihat dari luar. Contoh, peneliti duduk di kelas hanya mengamati interaksi antara guru dan siswa tanpa ikut campur. Lalu selanjutnya ada observasi alamiah, di mana penelitian ini dilakukan di situasi apa adanya tanpa dibuat-buat. Kelebihannya, data lebih natural sesuai kondisi nyata. Kelemahannya, sulit mengontrol variabel, kadang tidak sesuai kebutuhan penelitian. Contoh, mengamati perilaku anak di taman bermain. Lalu, yang selanjutnya jenis observasi non-alamiah kebalikan dari alamiah, di mana observasi ini dilakukan dalam kondisi yang sudah diatur atau direkayasa, sehingga kelebihannya lebih terkontrol, fokus pada variabel yang diteliti, dan kelemahannya bisa kurang alami, perilaku yang muncul tidak selalu mencerminkan kondisi nyata. Contoh, eksperimen di laboratorium atau kelas yang disetting khusus. Lalu yang selanjutnya ada observasi terstruktur, di mana di sini observer memakai instrumen seperti checklist, rating scale, atau format pencatatan sebagai induksi pekerjaannya. Kelebihannya, data lebih rapi, mudah dibandingkan, dan reliable. Kelemahannya bisa kaku, aspek yang tidak tercantum bahkan bisa terlewatkan. Contoh, menggunakan checklist untuk menilai seberapa sering siswa mengangkat tangan saat pelajaran. Lalu yang selanjutnya tidak struktur kebalikan dari struktur, di mana pengamat bebas mencatat apa saja yang relevan tanpa pedoman buku. Kelebihannya lebih fleksibel dan bisa menangkap hal-hal yang tidak terduga. Kelemahannya data acak, sulit dianalisis secara sistematis. Contoh, menulis catatan bebas tentang perilaku siswa selama jam pelajaran. Dalam pengerjaannya, observasi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap analisis sebagai tahap utamanya. Tahap pertama yaitu persiapan, di mana tahap ini mencakup sejumlah aktivitas yang harus dilakukan termasuk menetapkan tujuan, menentukan target, menentukan batasan ruang lingkup,
memilih lokasi dan waktu, menyiapkan peralatan yang diperlukan, serta memperoleh persetujuan dari peserta. Tahap kedua adalah pengumpulan data. Di sini, pengamat mulai menerapkan elemen yang dirancang pada tahap persiapan, yaitu melaksanakan observasi langsung di lokasi yang telah ditentukan, serta mencatat informasi penting yang ditemukan selama observasi berlangsung hingga waktu yang sudah ditetapkan atau hingga pengamat merasa bahwa data yang terkumpul cukup untuk dianalisis. Lalu, tahap utama yang ketiga adalah tahap analisis data beserta penyusunan laporan hasil observasi, di mana pada tahap ini, pengamat melakukan analisis mendalam terhadap data yang masih berupa catatan lapangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan makna terhadap perilaku yang diamati dan mencari jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga kemudian hasil yang ditemukan dapat dirinci dan dapat disimpulkan dalam laporan observasi. Lalu, dalam melakukan observasi, pastinya para observer juga memakai beberapa instrumen, seperti halnya rating scale, checklist, atau catatan naratif. Dalam jenis-jenisnya, checklist dibagi menjadi dua, yaitu checklist yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak adanya perilaku tertentu tanpa dibatasi oleh waktu dan konteks. Maksudnya, observer hanya perlu menandai apakah perilaku yang dimaksud muncul atau tidak, tanpa memperhatikan kapan atau dalam situasi apa perilaku itu terjadi. Lalu yang kedua, checklist dibuat berdasarkan norma usia. Dalam jenis ini, perilaku yang diamati sesuai dengan tahap perkembangan atau usia individu. Dengan begitu, observer dapat menilai apakah perilaku tersebut sesuai dengan norma atau standar Pengertian pertama ada rating usia scale, tersebut, di mana rating scale atau skala penilaian adalah instrumen pengukur yang digunakan untuk menilai objek, perilaku, sikap, atau gejala dengan cara memberikan skor atau kategori pada tingkat tertentu. Skala ini berfungsi untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif sehingga dapat dianalisis secara statistik. Skala penilaian juga merupakan seperangkat pernyataan yang digunakan untuk mengukur atribut tertentu dengan cara memberikan skor pada tingkatan respon yang dipilih responden. Sedangkan menyebutkan bahwa rating scale digunakan untuk mengukur suatu variabel dengan memberi skor pada jawaban atau perilaku yang diamati, sehingga data kualitatif dapat diubah menjadi kuantitatif. Rating scale ada beberapa jenis, yaitu ada numerical rating scale, yang dimana skala berupa angka 1-5 atau 1-10. Lalu yang kedua ada descriptive rating scale, di mana di sini observer menggunakan kata jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu. Yang ketiga ada graphic rating scale, di mana di sini menggunakan garis kontinu sebagai responden menandai posisi tersebut sebagai penilaian. Lalu ada like scale, di mana skala yang dipakai yaitu skala sikap yang paling populer. Contoh, sangat tidak setuju, netral, setuju, atau sangat setuju. Lalu yang berikutnya ada checklist, di mana metode pencatatan dalam observasi yang digunakan untuk menilai ada atau tidak adanya pengetahuan, keterampilan, atau perilaku tertentu. Metode ini bersifat tertutup karena hasilnya hanya berupa tanda ya atau tidak tanpa catatan detail tentang kejadian yang diamati. Agar berfungsi dengan baik, setiap kriteria dalam checklist harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan dapat diamati secara langsung, sehingga tidak menimbulkan penilaian subjektif. Contoh, pada penilaian kemampuan motorik halus anak, usia 5 tahun, indikator yang digunakan berupa aktivitas nyata seperti menggambar, mewarnai, menggunting, melipat kertas, atau menulis huruf dan angka. Checklist yang baik bersifat terfokus, terbatas pada hal-hal apa yang diamati, dan membantu observer menandai perilaku sesuai kriteria. Lalu yang selanjutnya ada catatan naratif, di
di mana Jenis-jenis catatan naratif yang pertama ada catatan naratif bebas, di mana pencatatan tanpa format dalam bentuk tertentu uraian deskriptif sehingga atau pengamat cerita menulis tertulis. apa yang dianggap penting saja. Tidak seperti Lalu checklist yang yang hanya kedua, menandai ada catatan naratif atau tidaknya terfokus, suatu di mana perilaku terjadi. pencatatan ini Catatan naratif dilakukan berfungsi pada untuk fokus menggambarkan aspek perilaku tertentu, ekspresi, seperti halnya gerakan tubuh, ia percakapan mengamati maupun perilaku interaksi sosial atau yang terjadi di emosional lapangan yang sedang secara diamati. alami. Lalu yang ketiga, ada catatan naratif kronologis, yaitu pencatatan yang mengikuti urutan waktu terjadinya peristiwa. Yang terakhir, ada catatan naratif tematik, yaitu pencatatan yang diarahkan Selain pada tema pemaparan atau isu yang tertentu. sebelumnya, Misalnya, ada satu hal kerjasama penting kelompok yang harus atau diingat, respon yaitu emosional adanya siswa. prinsip etika dalam observasi, di mana selama kita melakukan observasi, peneliti harus tetap memperhatikan prinsip etikanya sebagai berikut. Yang pertama, ada persetujuan subjek atau informed consent, di mana sebelum observasi berlanjut, peneliti memberitahu subjek jika ingin diamati. Persetujuan subjek dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Contoh, mengamati murid di kelas, guru atau peneliti meminta izin kepada orang tua yang bersangkutan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ada privasi atau kerahasiaan, sehingga data yang dikumpulkan tidak boleh sampai bocor kepada pihak lain. Contoh, catatan tentang perilaku karyawan di kantor hanya digunakan untuk penelitian, sehingga nama tidak dicantumkan. Lalu yang keempat, adanya objektivitas dan tidak memanipulasi data yang diambil, sehingga peneliti tidak boleh mengubah perilaku subjek agar sesuai harapan, dan harus mencatat Lalu apa yang adanya. ketiga, Tidak membahayakan subjek saat mengamati atau interaksi anak-anak, malah peneliti tidak ikut mencampuri atau observasi memberi tidak saran boleh agar membuat anak subjek tidak bertindak merasa tertekan, tertekan, takut, atau bahkan sampai terganggu. Lalu yang terakhir, adanya mengamati kerahasiaan pasien rumah sakit identitas subjek, tanpa ikut memaksa mereka di mana melakukan identitas subjek aktivitas harus tertentu. diamankan dalam laporan penelitian. Contoh, dalam laporan observasi, siswa diganti menjadi siswa A, B, C, sesuai inisial, bukan nama asli. Baik, itu saja sekiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, salah khilaf mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.